Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, kita sampai di risalah perjalanan masa depan ya, kajian kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kepada kita seindah-indah masa depan insyaallah. Kita sudah bahas bagaimana proses kematian. Kita juga sudah bahas bagaimana masa di kuburan. Dan sekarang kita akan bahas kelanjutan dari masa di kuburan, yaitu tentang hari kiamat. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, semoga Allah karuniakan kemanfaatan pada ilmu kita, menjadikan kita saat terjadinya hari kiamat menjadi orang-orang yang selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan hal ini adalah hadirin yang bikunin salihah jami'ah syamilah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al fil 'afiyah wa sallallahu akbar ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Pertanyaan udah banyak, jangan main lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, hari kiamat itu terjadinya kapan? Enggak ada yang tahu. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril yang memang datang kepada Nabi untuk menanyakan berbagai masalah tentang agama, seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab alaihi ridwanullah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Hadis ini dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad alaihi salam, kemudian dia mendekatkan lututnya sampai bersentuhan dengan lutut Nabi. Dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi Muhammad SAW. Dia kemudian bertanya, "Ya Muhammad." Ini sahabat pada tersentak. Kenapa? Nggak ada di antara mereka yang manggil nama Nabi Muhammad kecuali dengan panggilan "Ya Rasulullah", "Ya Habiballah", gitu ya, "Ya Nabi Allah". Nggak ada tuh yang manggilnya "Ya Muhammad", kecuali orang kafir kayak Abu Jahal, Abu Lahab, gitu ya, yang sama Nabi Muhammad tuh nggak pakai embel-embel, gitu kan. Apalagi kalau orang Indonesia nggak ada pantes-pantesnya, nggak ada sedep-sedepnya. Kalau manggil Nabi Muhammad langsung aja "Ya Muhammad" tuh nggak pantas. Nyebutin nama Nabi Muhammad langsung "Muhammad berkata" tuh nggak ada pantes-pantesnya. Karena kita kan negaranya orang yang beradab, orang yang berakhlak, teman-teman sekalian. Adakah di antara kita yang manggil nama ibunya langsung namanya? Kakak aja itu kayaknya nggak santun, nggak sopan kalau kita panggil namanya langsung, betul nggak? Apalagi kalau kemudian orang tua kita. Nah, kalau mau orang tua aja kayak begitu, bagaimana dengan orang tuanya guru-guru kita? Bagaimana dengan orang tuanya semua umat Islam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya orang Islam. Maka pantas-pantasnya kalau manggil Nabi Muhammad "Ya Rasulullah", "Ya Habiballah". Kalau kemudian mau menceritakan tentang Nabi Muhammad, ada depannya gitu, Nabi Muhammad, gitu kan ya, atau Sayyidina Muhammad, begitu teman-teman sekalian. Nah, ini ada seorang laki-laki manggil Nabi Muhammad, panggilannya "Ya Muhammad". Sahabat, siapa nih gitu? "Akhbirni anil Islam", ceritakan kepada saya tentang Islam. Nabi cerita, Islam adalah kamu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, kamu mengerjakan sholat, kamu bayar zakat, kamu ceritain semuanya. Habis itu dia habis nanya, dia jawab, "Shadaqta ya Muhammad", bener kamu Muhammad. Ini aneh bener nih, nanya tapi dibenerin, dijawab sendiri bahwa kamu bener gitu. Habis gitu dia nanya lagi, "Akhbirni anil iman", ceritakan kepada saya tentang iman. Nabi Muhammad jawab, dia bilang, "Benar kamu Muhammad". "Akhbirni anil ihsan", ceritakan apa itu ihsan. Nabi Muhammad jawab, "Shadaqta ya Muhammad", benar kamu Muhammad.
Habis itu kemudian nanya lagi, akhbirni anis sa'ah, ceritakan kepada aku mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi. Nabi Muhammad jawab, mal mas'ul anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya kayaknya kamu lebih tahu daripada saya. Kalau kamu aja enggak tahu apalagi saya, gitu kurang lebih. Nah, dia kemudian nanya lagi, kalau gitu akhbirni an asyratiha, kasih tahu aku tentang tanda-tandanya kiamat. Nabi jawab, idza talidal amatu rabbataha. Kata Nabi Muhammad, salah satu tandanya kalau budak melahirkan majikannya. Artinya ada banyak di akhir zaman anak-anak yang durhaka sama orang tua. Kagak ada santun-santunnya sama orang tua. Coba tuh. Jadi ini budak-budak melahirkan majikan. Sekarang ada banyak anak-anak yang belagak kayak majikan sama orang tuanya. Kalau lagi kuliah, pah transfer pah. Mah kok transferan belum datang mah? Udah kayak dia yang majikan. Ibu-ibu berasa gak? Enggak ya, anak kita nggak gitu insya Allah. Amin. Anak kita tidak mempercepat terjadinya kiamat insya Allah. Nih, jadi kalau ngadepin anak durhaka gitu ya, bilang ya ampun nak, nih kiamat bakalan cepet dateng nih. Gitu teman-teman sekalian, talidal amatu rabbataha. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ustazah, bukannya dari zaman dulu juga udah banyak anak-anak durhaka sama orang tua? Iya banyak, tapi nggak sebanyak zaman-zaman akhir. Mungkin persentasenya kalau dulu 1 dari 100 barangkali seperti itu ya. Nah, kalau di belakang-belakang zaman-zaman akhir nih teman-teman saudaraku sekalian, itu digerakkan sama yang namanya hak asasi manusia. Jadi antara orang tua sama anak, coba deh inget-ingetan. Dulu tuh baru dipelototin sama orang tua, seremnya setengah mati, bener gak? Bener gak? Teman-teman saudaraku sekalian, zaman tambah ke belakang, orang tua melotot, anak lebih melotot lagi. Iya kan? Orang tua melotot, anak nanya, kenapa mah? Kenapa emang mama melotot kayak begitu sama saya? Gitu. Zaman dulu tuh nggak pernah salah, mohon maaf ya, orang tua ngampar anak. Kayaknya, begitu kan ya? Kayaknya kalau misalnya anak bandel-bandel gampar orang tua, kita nggak ada bilang, orang tua durhaka, nggak ada ceritanya. Zaman sekarang boro-boro digampar teman-teman sekalian, dicubit aja dilaporin Polda, dilaporin Komnas HAM, betul nggak? Bukan berarti saya melegalkan adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bukan. Saya juga nggak setuju ada orang tua mukul anaknya. Tapi maksudnya itu bahwa memang pergeseran zaman nih teman-teman saudaraku sekalian, itu membuat orang tua tidak lagi wibawa di hadapan anak, dan juga anak memang sudah semakin banyak yang menjadi durhaka kepada orang tuanya. Antalidal amatu rabbataha. Banyak orang tua yang pada takut sama anak. Ibu jangan masuk yang kayak begitu. Biarin anak ibu yang takut sama ibu mah jangan. Ntar saya ditinggalin ustazah kalau anak saya nggak saya kreditin motor. Gitu katanya. Jangan bu ya. Biarin, mestinya anak yang takut sama kita, bukan dengan kekerasan kita, akan tetapi dengan dekatnya kita sama Allah. Kalau kita dekat sama Allah SWT, Allah akan bikin anak kita juga takut sama kita. Anak bakalan takut sama orang tua yang takut sama Allah. Orang tuanya ahli ibadah, anaknya takut. Itu cirinya kiamat tuh, semakin banyak anak durhaka sama orang tua. Ibu-ibu sekalian, antara ufatal urah yatatawaluna fil bunyan. Katanya Nabi Muhammad, salah satu cirinya kiamat, kamu bakalan ngelihat orang-orang yang asalnya nggak pakai sendal, yang asalnya nggak punya penutup kepala. Yatatawaluna fil bunyan. Anak orang-orang yang asalnya nggak pakai sendal, pada telanjang, nggak punya baju, dari miskinnya yatatawaluna fil bunyan, kemudian mereka meninggi-ninggikan bangunan. Jadi orang kaya. Apa artinya? Tambah zaman akhir, tambah banyak orang kaya mendadak. Bu,
banyak orang kaya mendadak. Zaman dulu mah nggak ada ceritanya bu orang kaya mendadak. Sekarang mah banyak bener orang kaya mendadak. Ikutan kuis apa berhadiah 1 M. Betul apa enggak ibu-ibu saudariku sekalian? Tambah lebih banyak lagi bu orang yang mendadak kaya itu di negara-negara sana tuh, negara-negara barat gitu ya bu ya. Main judi set langsung jadi kaya raya. Betul apa enggak? Kemudian ibu-ibu saudariku sekalian, orang-orang yang di Timur Tengah itu juga banyak yang kaya-kaya mendadak bu, nemu tambang emas. Ibu-ibu saudaraku sekalian, negeri yang sekarang dianggap sebagai negeri yang paling maju di Arab namanya Abu Dhabi, Dubai. Ibu tahu? Oh, ibu kalau ada di dalam situ tuh bu, apalagi kalau ibu masuk ke toko emasnya, berasa kayak di sorga. Sorganya ibu-ibu, bukan sorganya saya. Ibu ya, wih, ampun. Itu bu di sana dari kayaknya orang ada yang punya mobil dari emas. Kagak boleh dipakai di Jakarta mah, takut dicungkilin pernya. Dari emas bu, ya ampun. Kayaknya ibu bakalan deket-deket meper-meper mobil begitu. Itu ibu-ibu sekalian, dulunya orang Abu Dhabi ini nggak usah dulu-dulu amat, 100 tahun yang lalu bu, mereka adalah kaum kafilah ibu-ibu sekalian, nomaden yang nggak pada punya rumah tuh. Nggak pada punya rumah, mereka bawa kafilah ibu-ibu saudariku sekalian. Kalau nyari tempat yang ada airnya, nanti mereka ketemu ada sumur, ada airnya, mereka tinggal di situ. Kalau airnya habis, mereka jalan lagi nyari tempat yang ada airnya. Kayak gitu, ibu-ibu saudariku sekalian. Badui mereka, berasal dari Badui, dari suku yang nggak pakai sendal, nggak punya baju, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Ya tatawaluna fil bunyan. Sekarang jadi negara, ibu-ibu saudariku sekalian, Burjul Khalifah beberapa tahun yang lalu menjadi menara paling tinggi seatas muka bumi ini. Nggak tahu berapa ratus lantai tingginya hotel yang ada di Dubai sana ibu-ibu saudariku sekalian, Burjul Khalifah. Ibu pernah sampai? Sama saya. Ya Allah. Ibu-ibu sekalian, saya muliakan, tuh ciri-cirinya kiamat yang jauh-jauh nih udah mulai kelihatan. Jadi gitu bu, cirinya kiamat, ciri yang jauh udah mulai dekat. Nanti ada cirinya kiamat yang dekat. Apa itu? Ibu-ibu saudariku sekalian saya muliakan, ini ciri yang masih ciri yang agak deket ya, bukan deket banget. Masjid-masjid banyak yang sholat kagak ada. Masjidnya banyak yang sholatnya nggak ada. Nanti tambah deketan lagi bu, orang tambah kaya-kaya, susah nyari orang miskin. Gitu ibu-ibu saudariku sekalian, susah nyari orang miskin. Tambah deket lagi, orang-orang nggak pada ngerjain agama. Masjidnya banyak, suara adzan kagak kedengeran. Makanya bu tuh suara adzan ada, alhamdulillah tuh, merupakan penunda terjadinya hari kiamat. Meskipun jangan kemudian sengaja dikenceng-kencengin banget juga ya. Saya suka merasa terganggu tuh kalau ada suara adzan yang suaranya nggak enak. Saya sangat berharap nih di kampung-kampung kita, begitu kan ya, adzannya tuh yang tahu diri gitu. Yang adzan yang tahu diri, yang suaranya enak, kan gitu ya. Orang dengernya juga enak bu. Ini adzan kayak nyentak-nyentak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh ya ampun, nggak enak gitu. Mana suaranya kemana-mana nggak jelas gitu. Ada yang kalau adzan tuh bu kayak bangun dari tidur. Oh. Jangan gitu. Kita ini kan tinggal di negeri nggak semuanya orang Islam, betul nggak bu? Harus kita jaga juga gitu. Jangan kata orang non muslim, kita aja orang Islam dengerin nggak enak ya bu ya. Tuh orang kenapa sih adzannya kayak gitu, kan kita nggak pinter jaga hati gitu jadinya. Jadi kita pilihin deh tuh yang adzan di kampung kita yang suaranya bagus gitu ya. Anak-anak ibu-ibu tuh suruh pada latihan adzan, terus adzan deh tuh enak suaranya kan gitu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, baiklah itu ciri-ciri terjadinya kiamat. Sampai kalau udah deket banget, ibu-ibu sekalian saya muliakan,
orang-orang fasik. Kalau udah nggak ada orang ngerjain agama, nggak ada orang ruku, nggak ada orang sujud, nggak ada orang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ibu saudaraku sekalian, nggak ada satupun orang di atas muka bumi ini yang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh terjadilah hari kiamat. Itu pun masih kalau dia nih orang-orangnya itu nggak ada yang ibadah kepada Allah, nggak ada yang ruku, nggak ada yang sujud, nggak ada yang baca Quran. Ibu-ibu sekalian, itu mereka kalau masih bapaknya adalah orang-orang yang ibadah, Allah masih sayangin mereka dengan sebab bapaknya. Belum terjadi kiamat, entar anak mereka. Kalau anaknya juga seperti itu, nggak ada yang ibadah, nggak ada yang sholat, nggak ada yang zikir, nggak ada yang sholawatan, nggak ada yang baca Quran, nggak ada yang istighfar. Teman-teman saya sekalian, kepada mereka lah terjadinya kiamat. Al-Fajir ibnul Fajir. Kepada orang buruk, anaknya orang buruk. Kepada orang durhaka, anaknya orang durhaka. Kepada orang yang tidak ibadah, anaknya orang yang nggak ibadah. Kalau di atas muka bumi ini sudah mereka semuanya yang tinggal, terjadilah hari kiamat. Jadi kalau ngelihat pengajian masih rame, sholat Jumat masih nutup jalan, masih rada lamaan kayaknya. Bener gak? Masih rada lamaan. Makanya kalau pas kemarinan tuh, zaman saya kecil ada, bukan zaman saya kecil, zaman saya muda, saya pernah dengar 2012 nanti akan terjadi hari kiamat. Saya begitu dengarnya kabar-kabar seperti itu, nggak bakalan. Kok yakin masih banyak orang sholat, masih banyak orang ibadah, gitu kan ya? Hafal Quran masih banyak, apatah lagi baca Quran. Yang baca nggak pakai lihat aja ada, apalagi yang baca pakai lihat ya Bu ya. Masih banyak, masih lamaan terjadinya hari kiamat. Tahun berapa nih Ustazah? Kayaknya sih masih rada lamaan ya, 200-300an tahun sih masih insya Allah. Ini ibu-ibu yang mikir gitu kan, kayak gini nih, oh Ustazah kok lain keterangannya mau Ustadz yang nol. Iya Bu, masih rada lamaan, tenang. Ibu-ibu saudariku sekalian, kiamatnya rada lamaan, mati kita nggak jelas. Idza matal insan qamat kiamatuh. Kalau datang kematian seseorang berarti terjadi kiamatnya. Kan begitu Ibu ya? Nah Ibu ngapain nunggu kiamat, ketakutan kiamat Bu? Kalau kemudian Ibu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi buat terjadinya kiamat. Jadi ibu-ibu sekalian, kiamatnya sih saya rasa masih rada lamaan. Kalau ngelihat justru sekarang ini, saya malah ngelihatnya justru kemajuan dalam Islam, terutamanya di negeri kita ini. Ibu-ibu zaman muda orang pakai jilbab jarang apa enggak? Jarang Bu. Saya inget banget. Zaman saya SD ada orang pakai jilbab dikatain kagak punya kuping, katanya gitu. Ibu nggak ngalamin? Kok tuaan saya dari ibu-ibu kayaknya. Ya Allah, dikata-katain Bu, beneran. Ada lagi yang dikatain gini, wah pasti gundul tuh, rambutnya rontok, wah segala macam tuh. Itu zaman saya SD, jarang orang pakai jilbab, jarang banget. Gitu ya, sampai zaman saya umur 13-14 tahun, umur SMP mulai banyak tuh kan, mulai banyak. Dan alhamdulillah ibu sekalian, ibu kalau saya tanyain mulai pakai jilbab umur berapa? Ada yang bilang umur 40, ada yang bilang umur 30, ada yang bilang umur 20. Nih insya Allah yang generasi ke bawah-bawah nih udah pakai jilbab sebelum balik insya Allah. Saya juga gitu deh. Saya juga gitu, Dek. Nah, saya pakai jilbab alhamdulillah sebelum saya balik, karena saya di pondok pesantren. Kalau nggak pakai jilbab di pondok pesantren, hukumannya luar biasa. Jadi ibu sekalian, saya ngelihatnya malah justru kemajuan Islam. Insya Allah Bu, terjadinya kiamatnya sih masih lama. Cuman saya mau ceritain nih, terjadinya kiamat tuh kayak gimana sih modelnya, kedahsyatannya. Allah cerita dalam Quran, ya Allah. Makanya tuh Bu, kalau pas ibu liatin ada tsunami, kalau ibu liatin ada gempa bumi yang dahsyat, itu tuh Bu tuh katanya Allah SWT, kami rasakan kepadamu azab yang kecil untuk mengingatkanmu tentang azab yang besar. Apa azab yang besar? Kiamat. Kiamat tuh ibu-ibu sekalian.
Itu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata Allah, apabila bumi diguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wah, itu ibu-ibu yang kayak tsunami di Aceh beberapa tahun yang silam. Itu tahu apa yang terjadi? Lempeng buminya digoyang sama Allah SWT. Lempeng buminya digerakkan oleh malaikat ya. Allah utus malaikat, gerakin deh tuh, gerakin, senggol lempeng bumi. Lempeng buminya disenggol doang bu sama malaikat. Kayak gitu kejadiannya. Hanya dalam hitungan menit kesapu ibu-ibu saudariku sekalian daratan. Sampai dengan ratus ribu orang meninggal dunia hanya dalam beberapa menit saja. Kan begitu ceritanya. Ibu-ibu saya sekalian, kemarin Palu sama Donggala itu bu digerakin doang lempeng buminya, dipecah doang, disentil ya bu ya sama malaikat lempeng buminya. Kejadiannya kayak begitu. Ya Allah bu, sampai ada yang cerita sama saya, rada-rada kayak percaya nggak percaya gitu kan denger ceritanya. Tapi ya orang yang cerita memang benar-benar ngalamin. Dia turun dari atas gunung. Hari itu dia lagi jalan-jalan di gunung. Ibu-ibu sekalian, turun dari atas gunung dia. Ketika kemudian pas waktu di bawah itu dia terjadinya gempa itu dari atas gunung tersebut. Bu, dia lari. Pas dia noleh, yang ada di belakangnya dihilang. Masuk ke bumi gitu. Buminya deret, kemudian set gitu. Ya Allah, kayak gimana tuh? Ibu noleh, kemudian yang di belakangnya hilang, masuk ke dalam bumi. Rumah yang ibu lihat tadi di atas bumi, kemudian masuk ke dalam bumi. Kemarin itu kabarnya ada satu kampung yang sampai sekarang belum ketemu. Hilang kampungnya. Ya Allah, Allah kalau punya mau, ibu-ibu saudaraku sekalian, innama amruhu idza arada syai'an. Kayak Allah lagi bilang, kamu sebagai hamba jangan belagu. Aku yang punya kuasa semuanya. Aku yang punya mau. Gitu ya bu ya. Aku yang punya mau, kata Allah SWT. Jangan ngerjain dosa, jangan berbuat maksiat yang membuat aku murka. Ibu-ibu sekalian, Habib Umar bin Hafid kemarin ketika datang banyak sekali menyebutkan hal ini. Kalau maksiat dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, yang kena adab dia doang, si pelaku dosa doang. Itu pun kalau tidak segera bertaubat pada Allah SWT. Kalau disusuli dengan taubat, disusuli dengan istighfar, disusuli dengan sedekah, insya Allah nggak sampai turun adabnya. Sebab innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Tapi kalau sebuah kemaksiatan dilakukan secara legal, dimintain keabsahannya, ya bu ya, pornografi dilegalkan misalnya begitu kan. Kemudian apalagi ya, minta dilegalkan. Ibu-ibu saudaraku sekalian, itu akan turun adabnya secara terang-terangan kepada mereka dan kepada orang-orang di sekitarnya yang mendiamkan mereka. Mudah-mudahan Allah angkat bala dari negeri kita. Tuh bu, adanya bencana-bencana yang seperti itu buat mengingatkan kita betapa dahsyatnya hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata Allah, apabila bumi diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedahsyat-dahsyatnya. Ibu bisa kebayang disentil sama malaikat aja terjadinya tsunami, apalagi kalau diguncang zilzalaha dengan sedahsyat-dahsyatnya. Bu, kabarnya kalau terjadi hari kiamat, itu planet-planet, bintang-bintang ditabrak-tabrakin. Kebayang kayak gimana kira-kira keadaannya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan isinya. Apaan isinya? Bukan tambang, ibu-ibu sekalian. Apaan isinya? Mayat-mayat manusia yang berada di dalamnya. Mayatnya apakah dalam keadaan mati? Tidak, Allah hidupkan kembali. Jadi nih, jenazah kita, ruh kita yang asalnya tidur, kemarin saya ceritain, dibangunin. Yang asalnya di dalam perut burung, ibu ya, dalam perut burung yang kelilingan surga atau dalam perut burung yang kelilingan neraka, semuanya Allah hidupkan kembali di atas muka bumi ini.
wa akhrajatil ardu athqalaha. Waduh, desek-desekan, pada berantakan semuanya. Dalam ayat yang lain, ibu-ibu sekalian, Allah cerita. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa tuh ya? Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Serem benar. Serem benar. Ibu-ibu sekalian, dimulai dari nafhul sur, peniupan sangkakala. Jadi ada malaikat, Bu, yang Allah tugaskan meniup sangkakala. Waktu Nabi Muhammad alaihissalam Isra Mi'raj, itu malaikat udah pegang tuh trompetnya, Bu. Sangkakalanya udah dipegang, udah siap-siap. Nabi Muhammad nanya, siapa itu wahai Jibril? Malaikat Israfil. Nanti kalau dia udah pegang nih, udah pasin trompetnya, Allah bilang, sekarang dia pun niupin sangkakala tersebut, maka akan bertabrakanlah planet-planet, akan berguncanglah bumi dengan sedahsyat-dahsyatnya pada saat tersebut terjadi hari kiamat. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ibu-ibu seribu sekalian yang saya muliakan, hari itu ada ibu-ibu yang sedang melahirkan anaknya, melemparkan anaknya, dilemparin anaknya dari kedahsyatannya hari kiamat. Ibu, kenapa kok Allah sebutkan ibu menyusui anaknya? Karena itu saat yang paling intim antara orang tua, ibu sama anak. Betul nggak? Ditaruh, didekap, nggak ada orang nyusuin jauh-jauhan. Betul nggak, Bu? Nggak ada, pasti dideketin, didekap, penuh rasa cinta, biasanya sambil dipandangin, begitu kan ya? Ya Allah, ada anaknya digigit nyamuk, pada saat lagi disusuin nih, anaknya digigit nyamuk, dia yang sakit hati. Begitu kan, luar biasa benar. Orang kok lagi menyusui itu saat yang paling intim, saat yang penuh kasih, ibu-ibu sekalian. Allah tuh suka nggak tega ngeliatin orang-orang menyusui. Makanya, Bu, banyak-banyakin dah ibu-ibu sekalian nyusuin anak. Maksudnya jangan dikasih susu sapi, ntar anaknya jadi anak sapi. Dasar anak sapi, ya emang kan mah, katanya gitu. Kata anaknya, ya Bu ya. Ibu-ibu sekalian, itu salah satu cara untuk menghambat datangnya adab. Kata Allah, laula syuyuhin ruka walaulal maradi rudda walaulal marati rutta. Andai tidak karena orang tua yang ruku sujud, andai tidak karena ibu-ibu yang menyusui saat dia menyusui, andai tidak karena mamalia yang makan rumput, niscaya Allah sudah akan menimpakan adab di atas muka bumi ini. Adab bukan ini ya Bu ya, petaka maksudnya, musibah-musibah gitu kan. Itu salah satu yang mengangkatnya. Nah, mudah-mudahan nih biar dibanyakin. Jadi ibu-ibu yang pada punya anak silakan menyusui, jangan sekarang. Gitu ya. Itu ibu-ibu sekalian saya muliakan. Hari kiamat itu sampai mereka lempar bayi-bayi mereka. Terus ibu yang pernah melahirkan dengan normal, saya tanya, ada nggak sakit lebih sakit daripada ngelahirin? Ada nggak? Nih yang tolong yang jawab yang pernah ngelahirin aja ya. Yang pernah melahirkan dan melahirkannya normal. Ada nggak ibu ngerasain sakit lebih sakit daripada itu? Bu, jadi bisa ibu kebayang kalau ada keadaan tadhalu kullu murdiatin tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Ada orang bisa ngelahirin nggak ngeh. Sakitnya kayak gitu, tapi nih dia bisa ngelahirin dengan nggak sadar. Lahir gitu ya, nggak sadar gitu. Itu kapan tuh? Ntar hari kiamat. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Semua orang yang sedang hamil melahirkan anaknya tanpa sadar. Kayak apa tuh? Wa taran nasa sukara. Kamu lihat orang limbung Muhammad, kamu kirain pada saat tersebut mereka mabuk. Wa mahum bisukara, mereka nggak mabuk. Walakinna adaballahi syadid. Akan tetapi adab Allah sangat pedih. Hari kiamat.
Kebayang gitu, kalau orang sakitnya maha sakit melahirkan, bisa sampai melahirkan tanpa sadar, melahirkan nggak pakai nggak pakai sadar. Masya Allah, kayak apaan tuh Bu terjadinya hari kiamat itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini sambilan malaikat Israfil niupin sangkakala nih. Wow, benturan, hantaman, manusia porak-poranda. Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian, wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malaha. Pada manusia pada tanya-tanya, kenapa nih? Ini kenapa nih? Kenapa nih? Pada saat tersebut bumi menceritakan kisahnya bahwa Allah pemerintahkan kami untuk ini. Ibu-ibu sekalian, dalam ayat yang lain Allah cerita lagi. Oh, serem benar. Al-qari'atu mal-qari'ah. Akan ada dentuman, akan ada hentakan. Tahu kamu apa itu dentakan? Wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu hantaman paling hebat? Al qari'atu mal qari'ah, ma adraka mal qari'ah. Terus yauma yakunun nas kal farashil mabsus. Kamu lihat manusia hanya seperti debu-debu yang berterbangan, anai-anai yang berhamburan. Ibu tahu bulu? Ibu tahu bulunya pepohonan yang bukan kapas, yang kalau disebut gini, huf, badan. Tuh manusia kayak gitu Bu, manusia kayak gitu, berhamburan kayak nggak punya badan. Dan kamu lihat, katanya Allah Subhanahu wa taala, gunung, ibu-ibu sekalian, gunung hanya seperti kapas yang ditiup. Gunungnya kayak kapas yang ditiup. Kitanya kayak apa? Gak beneran kayak debu. Yauma takun nas kal farashil mabthut wal jibal kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu ila akhir. Ibu-ibu sekalian, itu kejadiannya kiamat. Waduh, ambur-amburan, wah, tabrakan, wah, orang-orang semuanya nih. Manusia tabrakan satu sama lain, gunung tabrakan sama orang, bangunan-bangunan bertabrak-tabrakan, hancur, luluh lantak semuanya. Air laut naik ke atas daratan, daratan menuju ke air laut, tabrakan semuanya, meteor segala macam semuanya. Sakitnya kayak apaan? Sampai nggak sadar ketika melahirkan pada saat tersebut, dan nggak ada yang nggak ngerasain. Kenapa gitu? Karena semua orang dihidupkan kembali. Karena semua orang dihidupkan kembali. Pada saat tersebut yang asalnya ditidurin, man ba'atsana min marqadina hada. Siapa nih yang bangunin kita nih? Ampun, lagi enak-enaknya kita tidur. Gitu. Oh, tuh terjadi hari kiamat. Semua ngerasain. Semua ngerasain. Teman-teman saya sekalian, baik yang hidup di atas muka bumi ini atau yang sudah terkubur di dalam perut bumi, semua ikut merasakannya. Dahsyatnya hari kiamat. Sampai orang-orang tuh, Sayyidina Umar bin Khattab gitu ya, pernah beliau satu hari lagi jalan, kemudian di tengah jalan ada kedengeran orang lagi baca Quran. Kata Sayyidina Umar, dah bentaran santai bentaran dengerin orang baca Quran, kayaknya enak tuh. Beliau kemudian nepi ke dinding rumah orang tersebut, dengerin, enak. Dia bacanya pas di juz-juz terakhir. Sampai ketika dia baca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Sayyidina Umar gemeteran ngebayangin hari kiamat. Apabila bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyat, dibayangin hari kiamat, serem bener ya Allah. Sampai pingsan depan rumah orang tersebut. Orangnya nggak tahu-tahu ada orang di luar pingsan. Berapa jam kemudian pas dilihat, ya ampun, ada orang pingsan. Pasti Amirul Mukminin lagi belusukan. Iya. Kalau mau belusukan ala Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya Bu ya, nggak pakai pengawal, sampai kelihatan pingsan depan rumah orang. Pingsannya gara-gara apa ibu sekalian? Gara-gara dengar ayat tentang hari kiamat. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika
dengar tentang hari kiamat, kedahsyatannya gini gitu, beliau bilang, lima talidni ummi, duh kenapa umi saya melahirkan saya, kata Sayyidina Ali. Kenapa umi saya ngelahirin saya? Coba saya nggak usah pakai dilahirin sama umi, jadi nggak usah pakai ngerasain nanti kedahsyatannya hari kiamat seperti apa. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Nih setitik debu ini nih akan jadi seperti apa ketika terjadi hari kiamat. Debu-debu kita, ibu-ibu saudaraku sekalian, betapa kecilnya kita. Allah lagi mau ngasih unjuk. Kamu manusia kagak bisa apa-apa, kata Allah. Kamu manusia betapa kecilnya. Kamu manusia betapa tidak berdayanya apabila terjadi hari kiamat ini. Makanya mudah-mudahan Allah ajarkan kita makna bahwasanya kita memang tidak berdaya, ibu-ibu saudaraku sekalian. Tuh kiamat tuh terjadi. Nanti bu kalau udah barengan berhenti bersamaan dengan berhentinya tiupan sangkakala. Jadi terjadi sangkakala tuh tiupannya, kejadian itu semuanya dihancurin sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk semua manusia antem-anteman, berdentum, tabrak-tabrakan semuanya sampai berhenti sangkakalanya, mati semuanya. Termasuk binatang-binatang, segala sapi, segala kambing, segala semut, segala kalajengking semuanya mati, kecoa mati, semuanya mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa merasakan mati. Ini mati yang benar nih. Ini mati yang enggak ada kehidupan. Mati yang dihabisin sama sekali, enggak ada kehidupan apa-apa. Jeda kehidupan, teman-teman sekalian, antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua. Bahkan malaikat Jibril meninggal, bahkan semua malaikat-malaikat mati, semuanya mati. Bidadari semua mati. Emang bidadari sekarang udah ada? Udah banyak gitu ya. Malaikat yang di langit yang lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya mati. Mati semua. Sampai malaikat Jibril terakhir yang mati malaikat Israfil. Abis dia tiup juga sama sangkakalanya di samping. Mati juga ibu-ibu saudaraku sekalian. Semuanya nggak ada kehidupan. Itu Nabi Muhammad cerita selama 40 apa Rasul? Ada yang bilang 40. Nabi cuma ceritanya 40. Para ulama mentafsirkan, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 40 jam. Berapa lama sebenarnya? Yang nggak ketahuan. Emang juga nggak bakalan tahu kita, karena kan memang nggak ada kehidupan waktu itu. Di masa 40 itu Allah Subhanahu wa taala tinggal satunya, Zat yang maha berkuasa. Allah bertanya seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Pada saat tersebut Allah nanya, limanil mulkul yawm, kata Allah, punya siapa kerajaan sekarang? Limanil mulkul yawm, punya siapa kekuasaan sekarang? Mana si Fir'aun, mana si Haman, mana Yahudi yang ngaku-ngaku nguasain bumi, mana si kerajaan fulan, mana orang fulan, mana yang ngaku-ngaku berkuasa, mana dia orangnya? Nggak ada sama. Limanil mulkul yawm, siapa yang punya kekuasaan sekarang? Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah satu-satunya, al-wahid, zat yang maha esa, al-qahhar, zat yang maha berkuasa, zat yang maha kuat. Sampai sesudah masa 40 itu Allah ganti, wa yubaddilul ardh, buminya diganti sama Allah SWT menjadi sebuah padang. Namanya padang. Teman-teman sekalian, Allah kemudian bangkitkan kembali malaikat Israfil. Jadi yang pertama hidup nih malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil bangun deh. Bangun Israfil. Teman-teman sekalian, sama sangkakala.
Tsumma nufikha fihi ukhra, kata Allah. Kemudian ditiupkanlah lagi sangkakala yang keduanya. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Ditiupin nih sangkakala yang kedua. Saya nggak ngerti bunyinya ya. Bunyi nih sangkakalanya. Wah, ditiupin, itu berbarengan dengan tiupannya sangkakala Allah turunkan hujan. Kata Nabi Muhammad alaihissalam. Hujannya yushbih maniyir rijal, menyerupai seperti, mohon maaf, spermanya laki-laki. Hujannya. Begitu hujannya turun ke bumi, nih manusia itu pada saat tersebut, teman-teman sekalian, dihancurkan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Yang memang udah mati asalnya secara jasad ya, memang udah nggak ada, memang udah hancur semuanya. Yang tinggal tulang-tulangnya semuanya juga dihancurin. Yang masih ada jasad-jasadnya semuanya juga dihancurin sama Allah Subhanahu wa taala. Tersisa ajbud danab. Apa tuh ajbud danab? Tulang ekor. Nih yang katanya sampai segala dibakar juga nggak kebakar, gitu ya. Tulang ekor tuh, ibu-ibu sekalian, kecil aja tulangnya, itu yang bakal jadi penanda manusia. Itu teman-teman sekalian, nanti diturunkan hujan menyerupai sperma itu. Yang tersisa pada saat tersebut manusia cuma tulang-tulang ekornya doang, kecil-kecil, tulang-tulang kecil-kecil nih di atas padang, namanya padang mahsyar. Teman-teman sekalian, nanti begitu turunnya si hujan tersebut langsung muncul manusianya secara cepat. Kayak jamur di musim penghujan lebih cepat lagi daripada itu. Tumbuh manusianya sama ratanya dari zaman Nabi Adam sampai zaman manusia yang terakhir, tingginya sama rata, warnanya kurang lebih sama. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, karena memang itu adalah waktunya pembalasan. Waktunya pembalasan. Yaumiddin, yang kata Allah maliki yaumiddin. Allah lah penguasa hari din. Apa hari din? Hari pembalasan. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat kamu akan dibalas. Teman-teman sekalian, itu ketika turun itu langsung orang muncul, buminya sampai jadi sesek, padangnya jadi sesek, padang mahsyar tuh sesek, teman-teman sekalian, sesek, ketakutan orang. Dan Allah cerita, wa yauma tuqwas syams, hari itu teman-teman saudaraku sekalian, buminya dibuat mikwah. Apa itu mikwah? Barang panas. Mikwah tuh kalau di bumi ini setrikaan. Setrikaan itu panas tapi nggak ada cahayanya. Betul nggak? Betul nggak? Nggak ada cahayanya kan, nggak terang kan setrikaan, tapi panas. Itu dibuat kayak begitu. Mataharinya dibuat kayak gitu, dan mataharinya jaraknya dideketin tapi tukwa. Jadi cahayanya dihilangin, disisain panasnya. Jadi jangan ngebayangin yang namanya hari kiamat itu adalah hari yang terang. Harinya gelap, teman-teman saudaraku sekalian. Gelap karena mataharinya kemudian jadi dihilangin cahayanya, disisain panasnya doang. Gerah luar biasa, panas luar biasa. Makanya padang mahsyar itu adalah padang yang sangat panas. Makanya minta disisain naungan. Naungan bukan karena kepanasan cahaya, bukan. Akan tetapi naungan yang di sana disiapin tempat yang adem. Zil yang kita minta, ya Allah, adillani tahta dilli arsyik yauma la dilla illa dilluh. Kalau kita pas wudu, ya Allah, naungin di kepala saya, ya Allah, di hari dimana tidak ada naungan kecuali naunganmu. Bukan naungan dari panas terik matahari kita kemudian minta naungan yang rada adem, bukan. Maksudnya yang dari panas matahari agak teduh gitu ya Bu ya, teduh gelap gitu, bukan. Itu semuanya juga gelap. Semuanya gelap pada hari tersebut, temaram gitu maksudnya. Cahayanya itu juga nggak ada pada saat tersebut. Akan tetapi ibu saudari sekalian, yang kita minta zil di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, adalah zil yang menaungi kita dari kepanasan. Jadi di bawah naungan arsy Allah malah justru tempat yang terang dan juga merupakan tempat yang adem, kayak dikasih AC berapa PK gitu. Enak bener di situ. Ya, ya.
Siapa tuh yang ada di situ? Wah, banyak ya Bu ya. Nabi Muhammad ada salah satunya nyebutin 7 kelompok orang, gitu kan ya, yang akan dinaungin di bawah naungan arasnya Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungannya, gitu katanya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam ibu-ibu saudara sekalian. Di antaranya adalah orang yang berkumpul berpisah karena Allah. Kita mudah-mudahan saling menyayangi karena Allah. Ibu sayang sama saya? Saya juga. Agak nanya katanya. Iya, saya sayang sama ibu-ibu ya. Nah ini sayangnya adalah sayang yang karena Allah, kan begitu. Saya kalau ngajar sendirian, kagak ada yang hadir juga nggak jadi ngajar. Ibu-ibu kalau datang ke majelis kagak ada yang ngajarin juga sama juga, nggak disebut pengajian, ibu ya. Tadi pengajian, siapa yang ngajar? Nggak ada. Apa namanya pengajian? Iya gitu. Nggak ada yang ngajar, nggak ada pengajian ya Bu ya. Makanya ibu sekalian, ibu datang ke sini karena Allah, insya Allah. Bu sayang sama saya karena Allah, saya juga sayang sama ibu-ibu karena Allah. Makanya dibantuin saya. Salah satunya dengan ibu-ibu kalau keluar dari majelis taklim nih, sampah-sampahnya dibawain Bu. Malu saya beneran dah. Malu. Kemarin berapa banyak tuh sampahnya yang dikumpulin. Padahal diomongin bolak-balik kan. Ayo deh kita bikin biar mudah jalanin acara-acara keagamaan kita nih. Biar kita bersatu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Insya Allah saling bantu-membantu ya Bu ya. Kemudian yang dinaungin di bawah naungan arusnya juga termasuk mudah-mudahan ibu-ibu teman-teman yang ada di sini nih. Golbun mu'allaq bil masajid. Hati yang bergantung di masjid. Maksudnya apa? Ibu pernah lihat gak ada hati bergantung di masjid? Pas ibu lagi buka gantungan, ada hati di masjid ya Bu ya. Nggak gitu ibu-ibu sekalian, nggak gitu maksudnya. Maksudnya hati yang bergantung di masjid, tiap kali keluar dari masjid kepengen balik lagi ke sana. Dan Bu, kalau buat perempuan, hati yang bergantung di masjid artinya adalah hati yang bergantung di tempat-tempat ibadah. Tiap kali keluar dari ibadah kepengen lagi, cepetan balik lagi. Pengajian kapan sih? Gitu ya. Ada lagi kajiannya Ustaz Halimah kapan sih? Tuh hatinya udah mulai bergantung di masjid. Mudah-mudahan ciri orang yang akan ada di bawah naungan arsy-Nya Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Ibu-ibu saudara sekalian yang saya muliakan, sebab Bu, orang hadir majelis aja itu beda-beda. Ada yang kalau hadir majelis tuh katanya Nabi Muhammad SAW, ada orang yang kalau datang masuk ke masjid nggak kepengen keluar dari masjid, kayak burung yang lagi ada di taman. Oh senang, abis dari pohon sini lari ke pohon sana, lari lagi pohon saya, senang, adem, kayak begitu. Walaupun cuacanya panas, walaupun gerah tapi enak gitu ya. Baca sholawatan, baca tahlil, baca maulid, baca dengerin kajian, oh senang gitu. Hatinya kayak nggak kepengen, nggak gelisah, nggak kepengen cepet-cepetan bubar. Tapi ada juga yang kalau hadir majelis liatin jam. Katanya Nabi Muhammad kayak burung dalam sangkar ya, kayak burung dalam sangkar, selalu aja cari-cari kesempatan mau buat keluar. Ini ngaji lama bener sih gitu ya. Nggak ada yang kayak gitu ya Bu ya. Saya liatin kagak ada yang liatin jam, soalnya jamnya di belakang. Insyaallah ada juga. Iya baik, ibu-ibu sekalian saya muliakan, itu terjadinya hari kiamat itu ibu-ibu saudaraku sekalian. Nanti ketika datang tiupan yang kedua tuh manusia kemudian dibangkit-bangkitin. Wah begitu bangkit Bu, ini yang serem nih ibu-ibu saudaraku sekalian. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari itu semuanya sama rata, desek-desekan di padang mahsyar ibu-ibu saudaraku sekalian. Cuman bedanya mukanya beda. Mukanya beda kayak apa sih ya Allah? Hakikatnya muka tampak pada saat tersebut. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada orang yang wajahnya putih, berseri, bercahaya. Ada juga orang yang wajahnya hitam, legam karena murka. Bukan hitam manis Bu, hitam manis
enak ya. Ibu-ibu sekalian, mukanya hitam legam karena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bercerita, katanya Nabi, ada orang-orang yang wajahnya diserupakan binatang. Kayak tikus. Karena tikus tuh suka ngerigitin, ya kan ya? Suaminya punya duit digerigitin. Gitu, saudara-saudaranya digerigit-gerigitin, gitu ya. Tukang minta-minta, tukang udah lo masih sih sama saudara sendiri lo, kayak gitu. Suka ngerigit-gerigitin gitu. Ya Allah, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang terhormat insyaallah. Tikus itu karena keadaannya suka ngerigitin, jadi binatang yang hina, bener gak? Ada gak yang, ih tikus lucunya? Gak ada. Iya tikus jijinya, ya ampun, gitu kan gitu ya. Jijik ibu-ibu saudara sekalian. Kenapa tukang ngerigitin? Itu juga kalau kita jadi orang tukang ngerigitin kayak gitu tuh, hina dalam pandangan orang. Makanya jadi orang yang mulia, insya Allah. Nggak tertarik sama apa yang dipunya sama orang lain. Punya saya lebih bagus. Mohon maaf, nggak tertarik sama suami orang. Kan gitu ya Pak ya? Nggak tertarik sama suami orang. Suami saya yang paling ganteng. Gitu. Suami saya yang udah yang paling pas, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oh, dirapiin suaminya, dicakepin suaminya. Emang cakep. Gitu ya. Nambah cakep dah tuh. Gitu Bu. Nggak tertarik sama yang dipunyain orang, termasuk barangnya orang, hartanya orang, apaannya orang. Nggak tertarik. Orang mah masing-masing ada hisabannya sendiri-sendiri. Kok kamu nggak kayak orang lain tuh, bajunya ganti-ganti mulu? Udah yang dari Allah semuanya paling bagus, paling rapi. Gitu kan ya? Allah kasih saya baju nggak banyak-banyak biar nggak panjang hisabnya di akhirat. Gitu. Cakep bener. Ibu-ibu sekalian, Babahi ya punya bajunya dua doang. Saya saksinya. Beliau pakai satu, dicuci satu. Saya nggak bisa niru. Susah setengah mati kalau pergi rada lamaan. Gimana modelnya aku punya baju 2 ya? Baju 5 aja saya nggak cukup. Ibu-ibu sekalian, nah perginya 10 hari bajunya 5 gimana nggak ganti? Gitu ya Bu. Jadi ibu-ibu sekalian, orang-orang kita nggak tertarik sama yang dipunyai orang gitu, yang dipunyai orang lain, karena Allah bakalan ngasih Bu sesuai dengan kebutuhan. Allah tuh ngasih sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ibu-ibu, kok saya nggak punya ya, Allah lihatnya kamu belum butuh. Kok saya nggak punya mobil ya Ustazah, Allah lihatnya kamu belum butuh. Makanya ibu-ibu sekalian, saya ngelihatnya yang nggak punya mobil, dia yang paling banyak mobilnya, ganti-ganti mulu. Semua warna, semua merek, apalagi sekarang ya Bu ya, bisa nyaru nggak punya mobil juga, naik Grab macem-macem model. Ya Allah, alhamdulillah. Gitu ibu-ibu sekalian. Jangan jadi orang yang nanti di hari akhirat Allah rubah muka kita jadi mukanya tikus. Naudzubillah min dzalik. Ada orang lagi, naudzubillah Bu, yang sama Allah Subhanahu wa taala dijadiin mukanya kayak ular. Tukang jilet, tukang apa tuh yang mukanya sama Allah dijadikan mukanya ular? Ibu-ibu sekalian, tukang renten. Itu kan ngejerat, ibu ya, ular ibu-ibu tahu nggak? Dia caranya mau memperdaya mangsanya digigit? Enggak Bu, diikat, dijerat, dililit ibu-ibu sekalian, dililit sama sampai orang baru dia tuh mati. Orang tukang renten kan kayak gitu. Ya Bu ya, orang dijirat, ya Allah, sampai nggak bisa nafas. Saya punya ada yang pembantu di rumah saya beberapa tahun yang lalu cerita. Dia bilang, kita Ustazah punya utang 200.000. Waktu itu lagi emang keadaannya susah, kita utang buat beli beras, buat ini, buat itu 200.000. Tiap bulan karena kita nggak bisa bayar, tiap minggu naik bunganya, naik bunganya sampai rumah habis satu buat bayar utang 200.000.
Sampai kita nggak punya rumah Ustazah gara-gara utang 200.000. Makanya ibu ibu sekalian, udah emang bener banget kalau Allah SWT ngasih dosanya orang yang renten tuh, rentenin duit ya Bu ya, yang ngebungain uang, itu dosanya sampai kayak begitu, diancam sama Allah, kamu kalau nggak berhenti aku ajak perang, kata Allah. Para perenten nih, kata Allah, kamu kalau nggak berhenti saya ajakin perang. Makanya Bu, jarang yang matinya husnul khotimah, jarang yang matinya bawa iman. Naudzubillah min dzalik. Ini yang katanya Nabi Muhammad, tar di hari akhirat mukanya pada dirubah jadi ular, tukang melilit-lilit orang. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ada juga nih yang paling nyeremin lagi nih. Mukanya Bu sama Allah Subhanahu wa taala dibikin kayak mukanya babi. Siapa mereka? Tarikus sholat, yang pada ninggalin sholat. Paling serem ibu ya. Macem-macem mukanya tuh kayak binatang-binatang. Dan yang lebih ngeri lagi ibu sekalian, bersama dengan mukanya yang dirubah-rubah tersebut itu orang pada kenal satu sama lain. Jadi biar kata dirubah jadi anjing, orang kenal, si Eno gitu. Kita kirain dia orang baik, ternyata begitu. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ibu-ibu sekalian, ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mukanya penuh dengan cahaya. Yang kita lihat waktu di dunianya, orang itu tuh, ya ampun, waktu di dunianya mukanya biasa-biasa aja, tahu-tahu penuh dengan cahaya, cakep bener mukanya, penuh dengan nur di wajahnya, cakep, indah. Dan ibu-ibu sekalian, dibuat sama Allah Subhanahu wa taala gerahnya luar biasa, panasnya luar biasa. Ada yang sampai keringetnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pusar, ada yang nyampe ke tenggorokan, bahkan ada yang tenggelam di keringatnya sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatin. Mudah-mudahan Allah selamatin. Gimana caranya selamat? Yang ada di bawah naungan arsy-Nya Allah. Itu yang selamat, teman-teman sekalian. Siapa mereka? Ahlul kisah. Siapa ahlul kisah? Baginda Nabi, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang mencintai mereka. Makanya di dunia ini Bu, salah satu bekalan besar buat selamat nanti di padang mahsyar, ibu-ibu saudaraku sekalian, adalah menjadi pecinta-pecintanya Nabi Muhammad, menjadi pecinta-pecinta keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, mudah-mudahan Allah jadikan kita salah seorang di antara mereka. Dan juga kelompok orang-orang yang tadi saya sudah sebutkan, 7 kelompok orang yang akan berada di bawah naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah imam yang adil, ibu ya, orang yang hatinya tertambat di masjid, itu tadi, orang yang saling menyayangi karena Allah, bersatu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ya? 7 kelompok orang tuh yang dinaungin di bawah naungan arsy-Nya Allah. Itu ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan. Oh syab nasya fi taatillah. Syabun nasya fi taatillah. Syab nasya fi taatillah. Orang-orang pemuda yang taat dalam jalan Allah. Bu, kalau ngelihat orang tua ada di masjid, kita nggak heran, betul nggak? Sama halnya dengan kalau ngelihat ibu-ibu, mohon maaf, yang tua-tua ada di majelis taklim, nggak heran. Tapi kalau kemudian anak-anak muda, bahkan masih belum balik, dia sudah ada di dalam masjid, nah itu beda. Itu termasuk diantara yang dinaungi di bawah naungan arsy-Nya Allah. Nah, saya kalau ditanyain umurnya pemuda tuh berapa kira-kira? Umurnya orang muda tuh dianggap muda tuh berapa? Sebelum 40 tahun. Ya, itu dianggapnya pemuda, ibu-ibu sekalian. Nah itu. Jadi nih yang belum 40 tahun udah ada di majelis-majelis ilmu kayak begini nih, saya doain. Mudah-mudahan kita semua mudah-mudahan akan dinaungi Allah di bawah naungan arsy sebagai salah satu di antara syab nasya fi taatillah. Ini ibu-ibu kagak ada yang amin. Soalnya udah lewat kan umurnya. Agak nyalahin. Iya, 1 imam yang adil.
Dua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah. Tiga, qalbun mu'allaq fil masajid, orang yang hatinya bergantung di masjid. Yang keempat, dua orang yang tadi saya bilang tahabba, orang yang saling menyayangi karena Allah, bersama dan berpisah karena Allah. Yang kelima, orang yang diajakin zina, yang digodain, akan tetapi dia menghindar dari perbuatan tersebut karena takut kepada Allah. Dia bilang, saya takut sama Allah, saya ngeri sama Allah. Ini juga saya harap banyak di sini nih. Ini juga saya harap banyak di sini. Adik-adik, ibu-ibu, gitu ya. Baik, tentunya kebanyakannya yang belum punya pasangan ataupun yang udah punya pasangan, digodain sama cowok, digodain sama laki-laki. Laki-lakinya kaya, laki-lakinya cakep, laki-lakinya kelihatannya baik, mapan, bawa Alphard TH. Digodain, dideketin gitu. Dia bilang maaf, ittaqillah. Maaf, saya takut sama Allah. Attaqillah, saya takut sama. Walaupun dia nggak mesti ngomongin, Bu, tapi hatinya, hatinya dihindarin gitu ya. Jangan cuman gara-gara hai apa kabar udah runtuh imannya. Jangan hanya sekedar dikasih coklat diikat pakai pita, iman udah kemana-mana. Ya Allah, gimana kalau kemudian ajakannya, godaannya berupa Alphard tadi, atau godaannya berupa mau nggak kamu saya ajakin umroh bareng? Kelihatannya umroh bareng, Bu. Ya Allah, ibu-ibu saudari sekalian, yang namanya dosa mah tetap dosa, Ibu ya. Yang namanya ajakan untuk godaan tetap ada godaan, walaupun dengan dijanjikan yang kelihatannya ibadah sekalipun. Maka ibu-ibu saudari sekalian, teman-teman, adik-adik saudari sekalian, iman biar ada dalam hati kita. Digangguin sama siapapun, digodain sama siapapun, dirayu sama siapapun, jangan mau. Kecuali yang rayu adalah suamimu, bukan suaminya orang ya. Suamimu yang bukan suaminya. Gitu ya. Kemudian yang berapa tuh tadi tuh? Sekarang yang keenam, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Dan yang ketujuh, seseorang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil meneteskan air mata. Netesin air matanya bukan karena ya Allah kenapa saya yang susah mulu kayak gitu, tapi dia netes air matanya karena malu kepada Allah, atau karena takut kepada Allah, atau karena cinta kepada Allah, atau karena rindu kepada Allah, mengalir air matanya. Nah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus dari Masjid Raya Al-Ittihad. Kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Para ustazah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak
Yang semoga semuanya disayang Allah, dirahmati Allah, diberkahi Allah, biar pada sehat badannya, sehat pikirannya, sehat hatinya, biar selalu disayang-sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur. Innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang awal Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kemuliaannya, menciptakan keagungannya, menciptakan alam langit dan alam bumi. Diawali dengan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha agung Allah, pemilik kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, pemilik kekuasaan tertinggi, pemilik keagungan mutlak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah terhadap segala sesuatu maha berkuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini ayat prinsip banget nih. Ayat jadi prinsip kehidupan kita nih. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya buat apa ya Allah? Kami hidup, kami mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau menguji kalian, siapa di antara kalian yang dapat berbuat baik. Karena ada sebagian orang kalau dikasih sehat baik, pas giliran dikasih sakit mendadak kayak ngomel mulu. Ada tuh. Mana orangnya? Apalagi kalau sakit gigi. Kalau jalan nabrak tiang-tiangnya yang dimarahin. Kenapa kok kamu bisa ada di sini? Lah, bingung tiangnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ada orang kalau dikasih miskin baik, pas dikasih kaya sombong, semena-mena, pelit, jadi merendahkan orang. Waduh. Ada juga sebaliknya. Pas dikasih kaya, baik. Begitu dibikin miskin, bangkrut. Ya Allah. Kerjaannya ngata-ngatain orang mulu. Begitu ngelihat rumah orang bagus, nyantet nih kayaknya. Pelihara tuyul nih kayaknya. Masya Allah. Masya Allah. Ada gitu. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala kasih tahu. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan dengan segala macam keadaan-keadaannya, situasi kondisi umat manusia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah mau lihat siapa di antara kalian yang tetap bisa berbuat kebaikan dalam keadaan apapun.
Wa huwal azizul ghafur. Allah lah zat yang maha perkasa, Allah pula lah zat yang maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu lihat tuh alam semesta, enggak ada yang enggak pas. Enggak ada yang tafawut, enggak ada yang kayak enggak pas gitu. Ini saya lama mikirin ayat ini nih, saya kalau malam-malam tuh sering waktu dulu di Tarim, saya di musim-musim panas tidurnya di atas atap. Kan di sana kan atapnya rata gitu kan. Nah itu kita di rooftop sana itu di sutuh, itu suka tidur di atas sutuh karena kami nggak punya AC gitu ya. Kalau malam-malam suka liatin bintang-bintang sambil baca ayat ini, emang bener-bener ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu lihat alam langit nggak ada yang nggak pas. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang nggak pas dari alam langitnya Allah Subhanahu Wa Taala ataupun alam bumi juga. Tapi ini yang Allah Subhanahu Wa Taala lagi sebutin, alladzi khalaqa sab'a samawat. Langit-langitnya Allah nih nggak ada yang pas. Kamu bayangin kalau misalnya bentuknya bintang itu kayak wajan, piring, garpu, pasti nggak pas, gitu kan? Tiap lihat langit, tiap inget lapar, nggak cocok udah, pokoknya nggak cocok aja. Kamu bayangin bentuk apapun di alam langit nggak ada yang pas. Yang pas ya itu udah kayak gitu tuh. Awan-awan, saya suka liatin, apalagi kalau lagi terbang gitu kan, masya Allah, masya Allah. Begitu indahnya alam langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka menikmati di jalanan saat senja, saat matahari terbit, indah luar biasa. Alam langitnya Allah Subhanahu Wa Taala menampilkan berbagai macam keindahan di semesta ini, teman-teman saudariku sekalian. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min. Kamu bayangin warna langit, kamu bayangin warna lain gak ada yang cocok. Yang paling cocok ya udah biru kayak begitu tuh, meskipun di Jakarta jarang kelihatan biru ya. Kena polusi. Iya, kalau habis hujan baru tuh ya kita lihat awannya biru begitu kan. Ulah manusia kalau itu tapi ya. Tapi aslinya itu kan langit warnanya biru, cakep dengan awannya yang putih begitu kan. Indah semuanya. Farjil basar kata Allah. Balikin lagi mata kamu, kedap-kedip sana sini tetap aja. Nggak akan kamu lihat ada yang nggak pas di alam langitnya Allah Subhanahu. Farjil basar kerrotin. Ulangi lagi dah, ulangi lagi. Berkali-kali kamu lihat. Nggak cukup nih pakai mata telanjang, pakai teropong, pakai kamera, pakai teleskop, pakai apa aja dah. Kamu lihat alam semesta Allah Subhanahu Wa Taala, alam langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kamu lihat, maka kamu akan semakin mengerti betapa sangat indah dan sempurnanya penciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang qalib ilaikal basar khasian wa huwa hasir. Mata kamunya tuh yang ngerasa, ya ampun saya gagal menemukan ketidaksempurnaan dalam penciptaan alam langitnya Allah Subhanahu. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Kami udah hias-hiasi bumi ini dengan lampu-lampu. Berupa apa tuh? Berupa bintang gemintang di angkasa. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut itu sebagai batu buat lempar setan-setan. Sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setan itu suka ngintipin lauhil mahfud. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, setan suka ngintip-ngintip isinya lauhil mahfud. Makanya mohon maaf nih ya, dukun-dukun dulu itu jauh lebih jago-jago daripada dukun-dukun sekarang.
Ustazah kok pakai mohon maaf? Ya saya nggak tahu, siapa tahu di sini ada dukun. Sebaiknya minta maaf, ya kan? Dukun dulu tuh jauh lebih jago-jago teman-teman daripada dukun-dukun sekarang. Kenapa? Karena mereka itu kan kerja sama tuh sama syaitan. Dan setan dulu itu bisa lihat, bisa ngintip lauhil mahfud sampai ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setan-setan ini udah dihalangkan. Udah nggak pada bisa tuh ngelihat isinya lauhil mahfud. Khasian wa wasi wa qazina sama dunya masabi ujalla rujuma lisyayatin. Jadi sering setan tuh mengintip isinya lauhil mahfud, dilempar pakai bintang-bintang. Wa atadna lahum adzabas sa'ir, dan kami siapkan untuk para setan-setan ini azab neraka yang sangat pedih, yang sangat nyata, yang menyala-nyala. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam bisal masir wa bisal masir. Untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan alam semestanya Allah, tapi dia masih ingkar juga sama Allah, enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kami siapkan baginya azab neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqum fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila dilemparkan ke dalamnya, maka orang-orang akan melihat suara gelagaknya api, yang gelagaknya air ketika mendidih. Nah, itu sami'u laha syahiq. Syahik itu ya, gitu tuh, suara neraka yang mengerikan tuh, nggak bisa bayangin kita kayak apaan suaranya. Suara api kalau lagi dilemparin besi, nah itu kan beda tuh suaranya tuh, gitu ya. Wah, ini ada syahiknya, kayak ada teriakan dari api neraka tersebut ketika dilempari orang-orang kafir, dimasukkan di dalamnya. Wahya tafur, dan dia tafur. Tafur itu mendidih. Nerakanya mendidih. Takadu tamayyizu minal ghaib. Nerakanya tuh hampir-hampir berpencar-pencar dari gemesnya. Teman-teman saya sekalian, kita tuh kalau gemes kayak ini kan, kayak gitu juga neraka. Emang bahasanya Al-Quran tuh gak bisa ditandingi teman-teman. Ngeri banget. Takadu tamayyazu minal ghaid. Hampir-hampir neraka itu kayak berpencar-pencar dari marahnya, dari gemesnya sama orang-orang yang gak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali datang nih rombongan masuk ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, jangan jadikan kami salah satu di antara rombongan tersebut. Meskipun kami punya dosa-dosa yang pantas memasukkan kami di dalamnya. Selamatkan semuanya ya Allah, ya Allah. Tiap kali dilemparkan rombongan, nerakanya tuh nanya, alam ya'tikum nadhir? Memangnya gak ada apa yang ngasih tahu kalian? Emangnya gak ada ustadz, ustadzah, dai, daiyah, ulama yang memperingatkan kalian terhadap neraka? Kok bisa-bisanya kamu masuk juga? Qalu, mereka bilang, bala qad ja'ana nadhir. Ada sih, ada pengajian, ada. Kamu nggak tahu jadwalnya? Ada. Terus kenapa kamu nggak datang? Kenapa kamu nggak dengerin? Kenapa kamu nggak simak? Kenapa kamu nggak amalkan? Fakadzabna, karena kami mendustakannya. Karena kami nggak percaya sama dia.
karena kami menganggapnya Allah. Apaan sih? Kuno. Apaan sih? Nggak gaul. Apaan sih? Gabut bener. Itu kan orang-orang nggak penting yang waktunya tuh emang banyak, nggak sibuk. Kalau kita nih kan sibuk. Kalau kami nih kan sibuk. Ada tender sana, ada arisan di sana, ada konser di sana. Fakadzabna, kami dustakan orang-orang yang memperingatkan kami tentang neraka. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami bilang, enggak kok, Allah enggak nurunin apa-apa. Enggak ada kok, Allah mereka aja emang lagi nyari nama, emang dia aja kerjaannya kayak begitu, bukan sebagai pemberi peringatan bagi kami. In antum illa fi dhalalin kabir. Malaikat bilang, kalian ternyata berada dalam kesesatan yang besar. Waqalu, mereka kemudian berkata, "Lau kunna nasma'u aw na'qil, ma kunna fi ashabis sa'ir." Ya ampun, andai dulu kami mau mendengar, andai dulu kami mau hadir, andai kami dulu mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, hari ini kami tidak akan termasuk di antara kelompok neraka, di antara ahli-ahli neraka. Fa'tarofu bidzambihim. Saat itu mereka mengakui kesalahan mereka, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Tapi fasuhqan li ashabis sa'ir, enyahlah kalian wahai penghuni-penghuni neraka. Nyesel hari itu nggak ada gunanya. Sekarang kita lanjutkan nih ayat berikutnya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yakhshawna rabbahum, yang punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, yang punya rasa ngeri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau sampai Allah nggak berkenan sama saya, kalau sampai Allah marah sama saya, kalau sampai saya diusir dari kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kalau saya nggak diakui Allah sebagai hambanya, yakhshawna rabbahum, dia takut sama Allah Subhanahu wa taala bil ghaibi, saat di mana dia sedang sendirian sekalipun. Kenapa kok disebut secara bil ghaibi ini secara khusus, bukan bisyahadati wal ghaibi gitu ya? Disebutkan bil ghaibi karena orang yang punya rasa takut kepada Allah bahkan saat sendiri, dipastikan akan punya rasa takut kepada Allah di saat dia sedang berada dalam banyak orang, dalam keramaian. Tapi yang takut kepada Allah di saat berada dalam keramaian belum tentu takut sama Allah saat dia sendirian. Betul? Coba lihat diri kamu. Kalau lagi sendirian ngapain? Coba gini deh, lihat diri kamu saat sholat berjamaah, apalagi jadi imam, dengan saat kamu lagi sholat sendirian di dalam kamarmu, gak ada yang lihat. Kalau jadi imam mendadak fasih banget. Betul? Di saat sholat lagi sendirian, ya Allah baca Fatihah buru-buru banget. Apaan yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
benar. Wallahu liman hamid. Kayak lagi diburu-buru apa gitu. Masya Allah. Saya mah nggak gitu Ustazah. Tetap khusyuk walaupun sendirian. Enggak khusyuk walaupun berjamaah. Ya Allah. Innalladzina yakhshana rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang bisa punya rasa takut kepada Allah bahkan saat sendirinya. Saat dia sedang sendirian, lahum maghfiratun. Dia akan dapat banyak ampunan. Wa ajrun, pahala kabir yang sangat besar. Pahala, kalau udah zat yang maha besar ngasih tahu pahalanya besar, udah pasti tuh. Pahalanya artinya pasti besar banget. Dan besar banget itu teman-teman, ini enaknya nih. Pahala yang besar bisa ngapusin dosa-dosa. Ya orang kalau dapat pahala besar, dosa-dosanya bisa kehapus. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan dosa-dosa. Begitu. Terus kalau orang terus aja berpahala, padahal dia dosa-dosanya udah habis. Misal nih, ada orang dia terus berpahala dengan pahala yang besar, padahal dia punya dosa udah habis. Kalau kayak begini gimana nih? Pahala besar tersebut bisa dia bagikan. Berkahnya itu bisa luber. Ke siapa? Pertama ke orang tuanya. Makanya kenapa beruntung orang tua punya anak soleh-solehah. Karena ngalir tuh kebaikannya si anak tersebut akan sampai kepada orang tuanya. Sehingga sekalian saya muliakan, ada satu cerita seorang ayah meninggal dunia. Kurang soleh ayahnya. Tapi dia meninggal dunia meninggalkan meninggalkan seorang anak. Masih kecil anaknya waktu dia tinggalkan, tapi besar, ibunya Masya Allah luar biasa, ngajarin kepada dia ilmu agama, carikan guru yang soleh, yang mengajarkan dia tentang cara sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari sejak belia diajarin sama gurunya, nak kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain kecuali semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajarin sama gurunya, saat kamu minum nak, nih air rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, karenanya sebelum minum kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi haus. Nyari kesempatannya nggak dapat. Sehingga sekalian, akhirnya si anak ngamalin. Dia mau minum baca Bismillahirrahmanirrahim sambil dihayati bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makasih ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan Engkaulah aku minum. Sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim, karena rezekimu ya Allah, semuanya darimu ya Allah aku makan. Sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim, bangun tidur Bismillahirrahmanirrahim, semua dia kerjakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah kemudian mewahyukan kepada malaikat yang saat itu sedang mengazab anak tersebut, mengazab orang tuanya, bapaknya, bilang, ya malaikati irfa'ul adzaba minhu fa inni astahi an u'adzib rajulan wa ibnuhu yadhkur ismi daima. Wahai malaikatku, angkatlah adab dari si bapak. Saya malu, kata Allah, untuk menyiksa seorang laki-laki yang anaknya senantiasa menyebut-nyebut namaku. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan di saat dia sendirian, malam-malam sendirian, dia bangun
jam 3, jam setengah 4, dia wudhu, nggak ada yang lihat. Dia sholat, ditengadah tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Bukan yang bangun jam 3 kemudian update status. Saya nggak ngasih tahu kok Ustazah kalau saya tahajud, nggak ngasih tahu sih. Tapi dia broadcast fadilah bangun malam. Ustazah itu kan sekalian dakwah. Ya kenapa harus jam 3 amat? Masya Allah. Ayolah. Mesti pinter-pinter lihat hati kamu. Pertanyakan lagi tujuanmu. Pertanyakan lagi apa niatmu. Dorongan kamu melakukannya itu apa? Ada juga nih mak-mak nih, banyak banget nih yang kayak ginian, banyak banget. Tahajud sih kagak ada yang lihat, sampai suaminya aja nggak tahu kalau dia tahajud. Tapi pagi-pagi kelihatan loyo banget. Suaminya kan jadi nanya ya, kamu kelihatan lemes banget, kamu sakit? Enggak sih, cuman ngantuk. Emang kamu semalam gak bisa tidur? Bukan gak bisa tidur, tapi kan 11 rakaat witir. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ada temennya curhat. Makanya cobain dong kalau malam tuh bangun. Saya udah ngerasain. Masya Allah. Hati-hati emang bener-bener nih, bener-bener. Masalahnya ada pada yahsyawna rabbahum bil ghaib. Takut kepada Allah. Bagus hubungannya dengan Allah bil ghaib. Saat dia sedang sendirian. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dia dapat ampunan atas dosa-dosanya dan dosa orang tuanya, dosa keluarganya, wa ajrun kabir, dan dia juga dapat pahala yang sangat besar. Orang-orang kaum kafir Quraisy, atau orang-orang Yahudi Madinah suka ngobrol kayak begini nih. Kita kalau lagi ngomongin Muhammad jangan kenceng-kenceng. Kita mesti pelan-pelan aja. Tuhannya Muhammad suka kedengeran.